Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini kami akan membagikan video mengenai pemeriksaan golongan darah ABO dan resus serta pemeriksaan crossmatch. Tonton sampai habis ya. Berikut nama dari anggota kelompok kami. Yang pertama ada Moza Jiwandani dengan NIM 003, Okta Hanafania Maharani dengan NIM 010, Fadila Ridatul Aisyah dengan NIM 034, Frida Febi Nuraini dengan NIM 050, dan yang terakhir ada Fikri Rohmatullah dengan NIM 057. Tujuan pemeriksaan crossmatch. Yang pertama, untuk melakukan pengecekan terakhir dan meyakinkan bahwa golongan darah ABO antar pasien dan donor sudah sesuai sehingga reaksi transfusi dapat dicegah. Untuk yang kedua, yaitu untuk mendeteksi ada tidaknya antibodi di dalam serum pasien yang akan bereaksi dengan antigen pada sel darah merah donor, terutama pada kondisi di mana antibodi tidak terdeteksi dengan screening antibodi karena tidak adanya antigen yang sesuai pada panel sel screening. Prinsip pemeriksaan crossmatch, yaitu adanya reaksi antara antigen dan antibodi yang dilakukan dalam fase dan medium yang berbeda. Hal ini dimaksudkan karena jenis-jenis antibodi golongan darah mempunyai karakter yang berbeda. Antibodi seperti anti-M, N, P, Lu-A, Lu-B bereaksi baik dalam medium salin pada suhu kamar, tetapi kurang baik reaksinya dalam medium albumin. Antibodi sistem resus bereaksi baik dalam medium albumin, tetapi tidak dalam medium salin, kecuali anti-E. Sedangkan anti-Kel, Davi, Kit baru tampak reaksinya dengan antiglobulin. Selanjutnya ada alat dan bahan untuk pemeriksaan crossmatch. Yang pertama ada alat terdiri dari tabung serologi, inkubator 37 derajat Celcius, sentrifuge, pipet tetes, tempat limbah, dan rak tabung reaksi. Selanjutnya untuk bahan terdiri dari sampel darah pasien, sampel darah donor, salin atau NaCl 0,9%, bovin albumin 22%, COMS serum, dan COMS kontrol sel atau CCC. Tabung serologis yang sudah dilabel mayor dan minor. Untuk tabung mayor, isinya adalah 2 tetes serum penderita atau pasien. Setelah itu ditambah 1 tetes sel donor 5%. Kemudian ditambahkan 2 tetes bovin serum albumin 22%. Untuk tabung minor, kita masukkan 2 tetes serum donor, kemudian ditambah 1 tetes sel penderita 5%. Kemudian ditambahkan bovin serum albumin 22% sebanyak 1 tetes. Setelah itu kita memungkinkan baik mayor maupun minor. Setelah itu kita sentrifuge 1000 rpm selama 1 menit. Nah, pada tahap ini disebut sebagai fase 1. Setelah disentrifuge, kita memungkinkan, kemudian kita lihat ada tidaknya reaksi aglutinasi maupun hemolisis. Nah, pada percobaan 1 tidak terjadi aglutinasi maupun hemolisis baik pada tabung mayor maupun minor. Kemudian pada percobaan kedua, baik pada tabung mayor dan minor terjadi aglutinasi. Karena pada percobaan kedua terjadi aglutinasi pada fase 1, maka tidak perlu dilanjutkan menuju ke fase kedua. Sedangkan yang tidak terjadi aglutinasi, percobaan pertama dilanjutkan ke fase kedua. Pada fase kedua, kita masukkan tabung mayor dan minor ke dalam water bath dengan suhu 37 derajat Celcius, kemudian kita inkubasi selama 15 menit. Setelah diinkubasi 37 derajat Celcius selama 15 menit, kemudian kita sentrifuge 1000 rpm selama 1 menit.
Setelah disentrifuge, kita amati hasil pada fase kedua, apakah terjadi aglutinasi atau hemolisis. Nah, bisa kita lihat di sini tidak terjadi aglutinasi maupun hemolisis, sehingga dilanjutkan ke fase ketiga. Pada fase 3, cuci tabung mayor dan minor dengan NaCl fisiologis. Kemudian sentrifuge dengan kecepatan 1000 rpm selama 1 menit lamanya. Setelah selesai, buang bagian supernatan bekas cucian sehingga hanya tersisa endapannya saja. Lakukan hal yang sama baik pada tabung mayor maupun tabung minor. Lalu, cuci kembali tabung mayor dan minor sebanyak 3 kali pencucian. Setelah selesai, tambahkan sebanyak 2 tetes reagen AHG pada setiap tabung. Lalu homogenkan dan sentrifuge kembali dengan kecepatan 1000 rpm selama 1 menit. Setelah itu, lihat ada tidaknya reaksi aglutinasi pada tabung mayor maupun minor. Jika hasilnya negatif, lanjutkan dengan penambahan kontrol sel atau CCC. Hasil dari metode CrossMed adalah pada pemeriksaan yang dilakukan didapatkan hasil yaitu tidak terjadinya aglutinasi pada sampel darah yang berarti darah pasien dan darah pendonor cocok atau kompatibel. Selanjutnya adalah interpretasi hasil dari metode CrossMed. Fase 1-3 tidak menunjukkan reaksi aglutinasi dan atau hemolisis. Hasil diinterpretasikan kompatibel atau cocok sehingga darah dapat dikeluarkan. Bila CrossMed mayor dan minor fase 1-3 menunjukkan adanya reaksi aglutinasi dan atau hemolisis, hasil diinterpretasikan inkompatibel atau tidak cocok dan darah tidak dapat dikeluarkan. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang definisi dari golongan darah. Nah, apa sih itu pemeriksaan golongan darah? Pemeriksaan golongan darah adalah suatu prosedur laboratorium yang dilakukan untuk menentukan jenis golongan darah. Pada uji pratransfusi, pemeriksaan golongan darah minimal yang harus dikerjakan adalah golongan darah sistem ABO dan rhesus. Pemeriksaan golongan darah ini dilakukan baik pada pendonor maupun pada pasien. Tujuan pemeriksaan golongan darah metode ABO dan rhesus adalah untuk mengetahui golongan darah ABO dan rhesus pada darah pasien. Metode ABO dan rhesus adalah apabila sel darah merah mengandung antigen yang sesuai dengan jenis antibodi yang ditambahkan pada reagen, maka akan terjadi aglutinasi atau hemolisis. Alat dan bahan pemeriksaan golongan darah ABO dan RH. Yang pertama, alat terdiri dari pipet tetes dan batang pengaduk. Yang kedua, untuk bahan terdiri dari slide test, reagen anti-A, reagen anti-B, reagen anti-AB, reagen anti-D, dan sampel darah. Prosedur pemeriksaan golongan darah yang pertama yaitu beri identitas pada slide golongan darah.
Kemudian, teteskan 1 tetes anti-A di slet lingkaran yang pertama secara tegak lurus. Selanjutnya, teteskan 1 tetes anti-B di slet lingkaran yang kedua secara tegak lurus. Lalu, teteskan 1 tetes anti-AB pada slet lingkaran yang ketiga secara tegak lurus juga. Yang terakhir, teteskan 1 tetes anti-D atau resus pada lingkaran yang keempat dengan posisi tegak lurus. Kemudian, untuk masing-masing lingkaran, teteskan sebanyak 1 tetes darah dengan syarat jangan sampai ujung pipet menyentuh dengan reagen yang sudah diteteskan sebelumnya. Kemudian, homogenkan dengan tusuk gigi dengan arah yang memutar. Untuk setiap lingkaran, gunakan sisi tusuk gigi yang berbeda. Hal itu bertujuan agar reagen tidak tercampur, baik dari reagen anti-A ke anti-B atau ke reagen lainnya. Setelah semua reagen terhomogenkan dengan baik, kemudian goyang-goyang sebentar dan lihat aglutinasi yang terjadi pada slet golongan darah tersebut. Interpretasi hasil dari pemeriksaan golongan darah metode ABO dan resus yaitu hasil positif apabila terjadi aglutinasi kuat, sedangkan hasil negatif apabila tidak terjadi aglutinasi pada akhir menit. Demikian tadi pemaparan materi mengenai pemeriksaan golongan darah dengan metode ABO dan RH serta metode CrossMed. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.